mengalir ke atas dan ke bawah kota Tian. Suasananya menyedihkan, seolah-olah diselimuti oleh paksaan yang mengerikan. Dan meskipun banyak pita naik ke udara, keempat siluet itu masih tidak bergerak, mengawasi semuanya dengan diam-diam, seolah-olah di mata mereka. Jin Rongrong mereka di belakang dia tidak layak disebut sama sekali. Hanya diam. Tetapi dua Raja Abadi di belakang Ziliang melihat pemandangan seperti itu, dan berkata dalam hati mereka bahwa tidak ada kengerian yang salah. Dunia luar menertawakan Jin Rong sebagai anjing liar, yang terlihat dari pengabaian Qin Yichen selama pertemuan alchemy Dao Heaven's Chosen. Tapi hari ini, saya khawatir itu tidak benar. Begitu banyak pembangkit tenaga listrik yang ganas, dalam hal kekuatan pertempuran, tidak kehilangan batas yang kaya dan kuat. Namun, setelah kengerian itu, keduanya dengan cepat pulih seperti biasa, dan bahkan lampu pompa masih dingin. Lagi pula, di depan dua tembakan besar klan Jie, tidak peduli seberapa Liu City, itu hanya seekor anjing liar yang memimpin sekelompok itu saja. Setelah melihat semua siluet selesai, mata Jie Liang berkilat karena terkejut. Tampaknya anjing liar ini memang memiliki beberapa poin kemampuan. Tidak heran dia tidak menyentuhnya selama bertahun-tahun, dan sangat tidak nyaman untuk digigit. Namun, setelah beberapa saat, Liang mencibir lagi, dan sama sekali tidak memperhatikan kerumunan. Dia hanya tinggal di Qin Yichen selama 1 detik ekstra. Tampaknya ketika dia memikirkannya, dia tidak akan terluka oleh otoritasnya sendiri. Jie Liang percaya diri. Selama dia memahami noda darah di alisnya, gerombolan Wu He ini tidak berani melawan diri mereka sendiri. Tidak hanya itu, komunitas sampingan juga tertawa terbahak-bahak. Saya tidak menyangka dan Tuan Kota telah berada di sini selama bertahun-tahun, dan mereka benar-benar telah mengembangkan kekuatan. Namun, saat berikutnya, saya melihat dunia Yin Pupil Light Pini. Namun, dewa itu hanya memanggil Jin Rong saja. Apakah Anda di sini untuk melawan dewa? Kata-katanya begitu arogan sehingga mereka tidak memandang semua orang dan bahkan memperlakukan Zhan Jinrong dengan jijik. Bintang-bintang jahat dari semua pihak tertegun, menunjukkan kemarahan di alis. Dan pada waktu yang biasa, mereka berani begitu lancang, mereka sudah menembak. Tetapi dengan beberapa orang yang tahu apa arti tanda vertikal berdarah, mereka diam-diam mengiringkan suara, dan ketika mereka melihat kepalan ganda dikepal oleh Tuan Kota tetapi tidak berani menyerang, banyak bintang jahat yang coraknya sedikit berubah. Harapkan sedikit lebih banyak rasa takut. Zhan Jinrong mendengar ini, wajahnya sangat suram, tetapi dia masih menahan amarahnya dan berkata, aku tidak tahu untuk apa Raja Abadi datang ke kota Tian. Candaan. Jie mendengar ini, semakin mencibir, kata-katanya penuh kesombongan. Di bawah langit, apakah tidak ada tanah untuk raja, dan dewa datang ke daerah aliran sungai? Apakah kamu perlu alasan? Zhan Jinrong, apakah Anda benar-benar berpikir Anda berpura-pura menjadi penguasa kota, daerah aliran sungai? Tuan, sikap seperti itu sangat membanggakan. Orang-orang dari semua kekuatan di kota Tian semuanya menghirup udara dingin. Diam-diam berpikir memang pusat kekuatan klan, dan mereka memang sombong. Kepalan tangan Zhan Jinrong sudah keras, dan Jie Liang menunjuk ke yang pertama seolah-olah dia belum pernah melihatnya. Zhan Jinrong, kamu bisa tinggal di sini selama 10.000 tahun. Ini sudah untung besar, tapi, itu saja. Atas perintah Tuan Muda, Jinrong, dan kamu, ikuti dewa, kamu tidak boleh tidak patuh. Setelah mencibir, Jie Ye tidak lagi menutup-nutupi dan langsung menyatakan tujuan tempat itu. Dua orang berikutnya menyebut mereka sebagai Lin Huaxian. Menurutnya, selama Zhan Jinrong diselesaikan, bahkan 4 Raja Abadi yang tersisa di timur, selatan, barat, dan utara tidak menjadi perhatian. Bahkan selama dia membuang ranting zaitun, bintang jahat yang menerima perintah dari Zhan Jinrong ini takut untuk memeluk paha mereka. Saat berbicara, Kung Fu telah menyalakan lampu pompa. Lagi pula, dengan memikirkan pertarungan melawan Jinrong, sejak saat itu, dia bisa menyelamatkan banyak Kung Fu. Ketika Jie Liang melirik dan tetap pada Qin Yichen, dia benar-benar berkumpul dan mencibir. Dibandingkan dengan sikapnya terhadap Zhan Jinrong, dia juga memiliki beberapa poin kesopanan. Dan yang ini, Master Pil Qin Yichen Qin. Das hanyalah tanah tandus. Anda terlalu membungkuk di sini, dan lebih baik pergi dengan dewa Anda, dan Anda akan memiliki masa depan yang cerah. Dari perspektif Jie Yi, Qin Yichen tidak bisa dan tidak bisa menolak dirinya sendiri. Lagi pula, saya juga tahu dengan kaki saya bahwa berlindung di klan jauh lebih menjanjikan daripada di tempat miskin kota Liu Tian. Meskipun pasukan lain tidak dapat menggali orang, dan bahkan diusir dengan sopan oleh Zhan Jinrong, Jie Liang tidak mengkhawatirkannya, karena identitas suku Jie adalah kepercayaan terkuat. Begitu komentar ini keluar, banyak orang mengalihkan perhatian mereka ke Qin Yichen untuk melihat situasi saat ini. Saya khawatir yang terakhir tidak memiliki ruang untuk menolak. Tidak menyangka bahkan suku Raja Abadi pun khawatir, dan keadaan menjadi lebih buruk.
Saya khawatir penguasa kota tidak dapat melindungi Qin Pil Master kali ini. Ya, dan dalam posisi seperti itu sama sekali bukan hanya untuk Qin Pil Master. Tapi sekali lagi, jika kamu setuju, pasti akan lebih baik daripada di kota Liu. Tapi Qin Yichen mengerutkan kening, dan sangat antipati. Dia adalah orang yang hidup, dan bahkan jenius alchemy Dao, yang terkenal di 4 dunia perang. Dia bukan anjing yang ada di sekitar sudut. Hanya satu kata, Anda ingin percaya diri? Bahkan jika itu adalah Zhan Jinrong, mereka semua adalah Kopral Lixian, dan sekarang mereka tidak lagi berurusan dengan atasannya. Ia mengakui bahwa masyarakat memiliki warisan yang kuat, terlihat dari berbagai rumor yang terdengar dan sikap orang lain. Namun bukan berarti Qin Yichen akan bertekuk lutut. Zhan Jinrong melihat di matanya bahwa amarahnya bahkan lebih buruk. Dia tidak menunggu posisi Qin Yichen diteriakkan dengan dingin. Di manakah dunia yang mengetahui? Mendengar ini, dia bahkan tertawa dan berkata, Zhan Jinrong, kamu sulit melindungi dirimu sendiri, dan kamu bisa menjaga orang lain. Pada titik ini, Jie Liang juga berkata terus terang, Zhan Jinrong, kamu menyinggung klan saya. Hari-hari baik telah berakhir. Dan kamu, apakah kamu ingin berjuang dengannya? Begitu kata ini keluar, banyak wajah Shakespeare tiba-tiba berubah, dan bahkan Raja Abadi Kutub Barat pun bugar dan bibirnya kencang. Jie Liang kembali berkata, selama kamu dapat menunjukkan ketulusanmu dalam membagi batas dengan Zhan Jinrong, Dewa dapat mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Dan bahkan, kamu tidak nyaman berada di daerah terpencil di tanah miskin ini, bukan? Jika tulus, saya mungkin memberimu kesempatan untuk meninggalkan tempat ini. Begitu kata ini keluar, wajah bintang-bintang jahat lainnya suram dan tidak pasti. Tetapi Raja Abadi Kutub Timur tampaknya melintas, dan sepertinya bergerak. Bisakah Anda setuju untuk mengatakan bahwa, setidaknya untuk saat ini, biarkan orang-orang ini dan Zhan Jinrong melakukan sentrifugasi, dan tetap mengambil inisiatif di tangannya. Lagi pula, itu melihat ke arah Qin Yichen, menunjukkan senyum langka. Qin Pil Master, Anda harus berpikir jernih. Jika Anda tidak setuju, dewa-dewa itu kejam dan membuat Anda mati lebih awal. Itu adalah alkimia Dao. Saya minta maaf, Qin Yichen mendengar ini, bahkan lebih dingin di alisnya. Yang paling dia benci adalah orang lain mengancam dirinya sendiri. Raja Abadi Kutub Timur tidak terkecuali. Begitu juga Raja Abadi. Tanpa harus marah dengan Qin Yichen, Zhan Jinrong sudah tak tertahankan. Karena jika Anda menanggungnya lagi, saya khawatir tidak ada jalan keluar. Cukup. Tiba-tiba, Zhan Jinrong berteriak dengan marah, membuat seluruh kota Tian bergidik karenanya.